Shalom Bapak Ibu Saudara selalu terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita ada dalam ibadah raya kita pada minggu ini. Saya yakin percaya bahwa dimanapun kita berada, baik Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di tempat ini maupun ada yang ada di rumah-rumah, tetap kita dalam lawatan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, kalau saat ini kami masih boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan masih berlaku bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Saat ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami yakin Kau Allah hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami yakin hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan kami tahu Bapa, ketika kami memuji-Mu menyembah-Mu Tuhan, ada kuasa lain, roh-roh lain yang ada yang tidak senang Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersatu hati. Kami mau hancurkan, kami mau tolak, kami mau patahkan, kami mau ikat di dalam nama Yesus. Kami hancurkan setiap kuasa. Kami tidak izinkan kuasa lain selain daripada kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Kita menaikkan penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian kita. Sebab hanya Dia yang layak terima hormat kita. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
Hati kami memuji Dia.
akan siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Please, Kau baik Tuhan. Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Kau kekasih hati kami Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau hidup di dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami nyatakan bahwa Engkau sungguh Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ada bersama kami di sini, dan juga yang ada di rumah-rumah mengalami, merasakan kebaikan dan kehadiran-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara hari ini untuk kami semua, dan kami percaya bahwa firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, membenarkan akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua umat-Mu yang ada di sini dan yang ada di rumah-rumah, dan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Allah sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa. Mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita yang berisikan firman Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, dan yang kedua pembacaan kita Yesaya 63 ayat yang ke-16. Yang pertama Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal artinya Bapa yang abadi, pencipta langit dan bumi dan seluruh yang ada di bumi ini. Saya melihat di sini bahwa Yesaya memberikan nubuatan yang berasal dari Tuhan sendiri mengenai kelahiran Yesus Kristus. Lalu di sini dia juga menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah penasihat ajaib, juga Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Manusia menyadari bahwa Allah itu begitu jauh. Itu benar. Kalau kita menyadari sungguh-sungguh memang Allah itu begitu jauh, tak terhampiri oleh akal dan juga oleh tenaga, oleh apapun juga dia tak terhampiri. Itu artinya dia begitu jauh. Namun Alkitab menggambarkan di sini Allah itu sebagai Bapa, yang ayatnya tadi kita baca, Bapa yang kekal. Nah, kita menggambarkan Bapa yang begitu dekat dengan kita,
Dan juga dikatakan Bapa yang begitu dekat dengan kita menyatakan dirinya, menyatakan juga kehendaknya kepada kita. Nah, kalau dia Bapa yang dekat dengan kita, pertanyaannya apakah jika Allah itu sebagai Bapa dan dia dekat dengan kita, pertanyaannya apakah yang dapat diperbuat kepada kita orang percaya? Kalau Allah sebagai Bapa yang begitu dekat dengan kita, apakah yang dapat diperbuatnya kepada kita orang percaya? Yang pertama, sebagai Bapa, Allah itu mengasihi kita. Itu yang kita benar-benar harus mengerti. Coba kita lihat sekarang dibacakan Yesaya 63 ayat yang ke-16. Yesaya 63 ayat yang ke-16. Ya. Bukankah engkau Bapa kami? Ya. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Namamu penebus kami sejak dahulu kala. Bukankah engkau Bapa kami? Artinya dia mengenal seluruh kehidupan kita. Abraham tidak mengenal kita yang di kemudian hari lahir, tapi dia Allah Bapa kita, sebagai Bapa kita yang begitu dekat dengan kita. Dia mengenal kita. Nah, sebagai Bapa, Allah mengasihi kita dengan kasih yang tak bersyarat. Itulah Bapa yang kekal, yang abadi. Dia begitu mengasihi kita dengan kasih yang tak bersyarat. Mari kita lihat Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Ya. demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai Bapa, Allah mengasihi kita dengan kasih yang tak bersyarat, karena begitu sayangnya kepada kita. Apa yang dimaksud dengan Bapa mengasihi kita dengan kasih yang tak bersyarat? Ketika Adam jatuh dalam dosa dan turunannya juga dikatakan berbuat dosa, hidup di dalam dosa, tidak ada yang dapat, yang bisa membayar, mengganti, menebus apapun dan apapun yang akan dilakukan manusia. Tidak akan dapat untuk menebus, mengganti akan dosa itu. Tapi dikatakan di sini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya karena kita diciptakan, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini yang dimaksud dengan kasih yang tak bersyarat. Sekalipun kita berbuat dosa, melakukan pelanggaran, dan tidak ada yang bisa menebus pelanggaran itu kecuali dengan kasih sayang Bapa. Wujud nyata dari kasih sayang Bapa, maka dikatakan Dia mengutus anaknya, yaitu Putra Tunggal Yesus Kristus. Itu semua adalah sebutan
istilah yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana Bapa sebagai, dikatakan di sini sebagai ayah, dan Yesus sebagai anak. Itu adalah gambar yang bisa kita mengerti. Dia memberikan tebusan karena kasihnya yang tak bersyarat. Dia tidak melihat kesalahan itu yang harus dihukum, tapi dia memberikan anaknya sebagai ganti daripada pelanggaran atau dosa manusia. Itu salah satu bentuk kasih sayang Tuhan yang tak bersyarat. Kalau manusia mengasihi tentu punya syarat. Saya bisa mengasihi orang lain kalau, betul, jikalau dia misalnya berbuat baik kepada saya. Saya bisa mengasihi orang lain kalau dia selalu memperhatikan saya. Tetapi Bapa yang kekal di sini, Allah sebagai Bapa mengasihi manusia itu dengan kasih yang tak bersyarat. Apapun dosa, kesalahan, kekurangan kita, apapun itu, maka kasih sayangnya itu tidak akan pernah berakhir, tidak pernah berubah. Dia membenci dosa. Dia tidak suka kalau kita berbuat salah, tetapi dia tetap mengasihi kita. Karena dia Bapa yang kekal ini punya kasih yang tak bersyarat. Sebagai Bapa Allah mengasihi kita, yaitu dengan kasih juga yang berisikan rotan dan cemeti. Mari kita lihat Amsal, sekarang Amsal pasal yang ketiga ayat 11-12. Kita lihat sekarang Amsal 3 ayat 11 dan 12. Amsal 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi apa yang Allah Bapa yang dapat dia perbuat untuk orang percaya atau kepada kita? Yang pertama dengan kasih yang tak bersyarat. Tetapi bagian yang kedua dikatakan dengan kasih yang juga berisikan rotan dan cemeti. Kalau kita ada salah, ada pelanggaran, maka Tuhan berkata, hai anakku, dia akan mendidik kita. Tapi Allah Bapa mendidik kita itu dengan kasih seperti seorang ayah kepada anaknya. Tentu saudara yang punya anak mengerti, sekalipun anak itu mungkin salah jalan atau nakal atau melakukan pelanggaran, tapi seorang ayah tetap mengasihi dan juga mendidik kesalahannya. Nah, firman Tuhan berkata di sini, janganlah kau bosan akan peringatannya. Dia selalu memperingati kita. Dia selalu mengingatkan kita. Dan selanjutnya dikatakan di sini, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Itu bagian yang pertama. Apakah yang Allah Bapa yang dapat dia perbuat kepada kita orang percaya?
Yang pertama tadi sebagai Bapa Allah mengasihi. Yang kedua, sebagai Bapa Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Misal, karena dia Bapa yang kekal yang begitu dekat, kebutuhan kita misalnya ada pergumulan, ada permasalahan, ada persoalan, ada hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Maka dia sebagai Bapa yang memenuhi segala kebutuhan kita, dia akan menjawab doa kita. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan melembutkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sebagai Bapa, Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi ketika kita ada di dalam masalah, dalam kesesakan itu, sebagai Bapa, dia memperhatikan. Bahkan dikatakan dia juga menjawab doa kita. Jadi ketika saudara mengalami kesesakan dalam hidup, naikkanlah, berserulah kepada Bapa. Berserulah kepada dia, maka dia akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ketika Tuhan menolong persoalanku, masalahku, dan aku dalam kesesakan, benar firman Allah ini, ketika Tuhan menjawabnya, seperti yang saya sudah saksikan beberapa waktu yang lalu dalam pergumulan itu selama 10 tahun. Maka sekarang aku memuliakan Bapa karena campur tangan, oleh karena pertolongannya, di mana hampir setiap saat di hari-hari akhir Tuhan menjawab pergumulan saya. Naikkan terus seruan, Tuhan tolong, Tuhan tolong lepaskan aku dari masalah ini. Ini yang membebani hidup. Dan ketika berseru, maka Tuhan menolong dan meluputkan. Itu artinya bahwa sebagai Bapa, Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bagian selanjutnya, Allah juga sebagai Bapa mengampuni dan juga menyembuhkan. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-103 ayat 3 sampai 5. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia yang mengampuni, kebutuhan diampuni. Itu juga kebutuhan. Kebutuhan itu bukan hanya ekonomi, uang, harta, pekerjaan, bukan. Kalau saya mau misalnya diberatkan, yang terpenting ini dulu. Untuk apa? Misalnya ada berkat, walaupun itu baik, ada harta banyak, tapi tidak diampuni. Itu juga kebutuhan. Jadi ketika kita salah, ketika kita jatuh dalam kesalahan kita, kebutuhan kita diampuni. Kalau kita tidak diampuni, mungkin tidak terlalu berguna itu hal. Walaupun itu juga kita perlukan, itu adalah keperluan kita. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia yang menyembuhkan segala penyakit. Ketika kita ada sakit, mengalami sakit, maka Allah sebagai Bapa kita akan memenuhi segala kebutuhan. Kebutuhan apa? Yaitu Tuhan sembuhkan. Itu juga adalah kebutuhan.
Dan yang selanjutnya dikatakan dia juga Allah sebagai Bapa memenuhi, mencukupi segala kebutuhan. Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu Ya. menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Dia mencukupi segala keperluan, kebutuhan. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini, sebenarnya di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung ini, yang dimana banyak orang masih mengalami kesulitan, kalau kita mempercayai ini, dia tetap mencukupi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu ada doa, ada ayat firman Tuhan dikatakan begini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Cukupkan. Nah, ada firman Allah juga berkata di dalam Matius, ya, itu dikatakan apa? Berilah kami makanan kami secukupnya. Kalau mau minta lebih, minta di bank sana. Pergi ke bank, kepala bank minta, bilang saya mau lebih, maka kepala bank akan kasih kamu lebih kalau dia berkurang. Dia mencukupi, sebagai Bapa dia mencukupi segala kebutuhan kita. Haleluya. Nah, hari ini saya merasa cukup. Saya masih bisa beli yang lain, beli makanan. Itu berarti saya merasa cukup. Tidak lebih, tapi merasa cukup. Dan saya mau berkata kalau merasa cukup, ya cukuplah itu. Karena besok lain lagi kesusahannya. Tapi Allah sebagai Bapa itu memenuhi segala keperluan. Camkan itu, ingat itu baik-baik. Artinya di sini kalau saya mau kembali ke Matius, jangan hendaknya kamu khawatir. Karena Allah sebagai Bapa memenuhi segala keperluanmu. Jadi sebenarnya banyak ayat-ayat tuntunan di Alkitab ini yang memberikan kita harapan di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetap ada harapan. Harapan itu hanya di dalam Tuhan sebagai Bapa kita. Oleh karena itu dekatkan diri kita kepada Bapa. Jadi Allah itu dikatakan hanya sejauh doa. Bapa itu hanya sejauh doa. Kalau saya masuk di sini, saya ingat selalu ini ayat. Yesus pernah berkata begini di dalam Injil Yohanes. Saya tidak bacakan ayatnya, tapi kurang lebih begini. Aku dan Bapa itu satu. Jadi kalau saya mau apalagi sharing lebih panjang sedikit, sebenarnya Bapa itu adalah Yesus. Bapa itu sendiri adalah Yesus. Jadi ketika kita berseru kepada Yesus, kan dikatakan tadi berserulah dalam kesesatan. Berserulah kepada Yesus, dia juga Bapa kita. Hanya karena temanya hari ini Allah sebagai Bapa, maka kita soroti Allah itu adalah Bapa yang memang kelihatannya jauh memang, tak terampil oleh akal dan tenaga, tetapi dia juga Allah Bapa yang begitu dekat dengan kita. Itu digambarkan di dalam Alkitab. Nah, yang terakhir, apakah yang diperbuat Bapa kepada kita orang percaya? Tadi yang pertama sebagai Bapa, Allah mengasihi kita dengan kasih yang tak bersyarat, dengan kasih yang berisikan rotan dan cemeti kalau ada kesalahan. Karena dia menganggap kita sebagai anak, dia mengajar kita jangan bosan. Yang kedua sebagai Bapa, Allah memenuhi kebutuhan kita, menjawab doa kita, mengampuni, menyembuhkan kita, dan juga mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, yang ketiga, apa kewajiban kita sebagai anak? Apa kewajiban kita sebagai anak?
Karena dia sudah memenuhi segala keperluan, dia menyembuhkan, semua Allah dapat lakukan kepada kita orang percaya. Nah sekarang kita sebagai anak, kalau dia adalah Bapa kita, seperti tadi dalam Mazmur itu, ya dikatakan dialah Bapa kita. Abraham tidak mengenal kita, tapi Bapa mengenal kita. Nah apa kewajiban kita sebagai anak? Kewajiban kita sebagai anak, marilah kita mengasihi dan menghormatinya. Ini juga penting. Walaupun khotbah ini terbatas, mari kita lihat Matius 22. Apa kewajiban kita sebagai anak? Matius 22 ayat 36 sampai 39. Matius 22 ayat 36 sampai ayat ke-39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kewajiban kita yang paling utama sebagai anak kepada Bapa kita yang ada di surga adalah mengasihi Dia. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika saudara mendengar ini firman Tuhan ini, apakah benar-benar kita mengasihinya? Bukan hanya mengasihinya karena di situ dicantumkan seluruh hidup ini. Apakah kita mengasihinya dengan segenap apa? Hati kita. Lalu dikatakan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Artinya seluruh hidup kehidupan ini. Coba kita bertanya, mungkin seringkali terus menerus ayat ini kita dengar, dibaca, kita membaca atau dihotbahkan atau dibacakan, tapi mungkin tidak terlalu kita meresapi. Dan hari ini sebagai anak, apa kewajiban kita? Kasihilah Tuhan Allah. Tentu bentuknya ada. Karena tadi katakan kasihilah Tuhan dan hormatilah Dia. Bagaimana itu hormat kepada Allah? Coba kita lihat Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya, kalau dilanjutkan terus ayat ini sebagai contoh, maka menghormati Allah di sini adalah dengan persembahan. Apakah persembahan yang kita bawa cacat atau tidak? Apakah persembahan kita itu kurang bagus, kurang berkenan atau berkenan kepada Bapa kita? Karena dikatakan coba bawa ke bupatimu persembahanmu itu. Karena persembahan imam di sini atau para pelayan Tuhan secara khusus adalah persembahan yang cacat, persembahan yang tidak baik. Nah kalau sekarang di dalam Roma 12 itu ayat 1, persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu cara menghormati Allah kita. Ya mungkin contoh kecil kita yang ada di sini pelayan-pelayan. Bagaimana engkau menghormati Allahmu sebagai Bapa? Bagaimana cara kita melayani? Bagaimana motivasi kita melayani?
Atau kita datang ke ibadah, apa motivasi kita? Memang benar-benar ingin menyenangkan Tuhan, atau ada hal motif yang lain? Saya mau ketemu teman bisnis gitu. Habis ibadah saya bicarakan bisnis. Memang tidak salah, tapi sudah ada motif yang mendahului. Harusnya saya mau ke ibadah, kalau istilah ke gereja, tapi saya mau ketemu Tuhan. Karena di rumah Tuhan adalah tempat di mana bertemunya Bapa dengan Anak. Jadi kita renungkan firman Tuhan ini, Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang memenuhi segala kebutuhan kita, dan kewajiban kita adalah mengasihi dan menghormati. Lakukanlah terus yang terbaik untuk Bapa kita di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Amin. Penuh karunia, ku bersyukur
sekalipun kami telah melakukan pelanggaran, namun Engkau selalu mengasihi kami, bahkan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong. Dan Engkau juga Allah yang mengampuni, Bapa yang menyembuhkan ketika kami berseru kepada-Mu. Engkau Allah yang Bapa kami yang memenuhi segala keperluan kami. Berdoa Tuhan supaya keperluan, kebutuhan umat-Mu, bahkan yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada, kiranya itu terpenuhi di dalam Bapa. Engkau Allah yang mempedulikan, memperhatikan mereka. Kami juga berterima kasih ada wejangan, ada nasihat untuk kami sebagai anak, supaya kewajiban kami, yaitu mengasihi Bapa kami dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, akal budi kami, seluruh hidup kami, bahkan kami menghormati Engkau dengan apa yang kami persembahkan, terutama hidup ini tanpa cacat dan celah di hadapan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Aku tetap berdoa supaya Tuhan akan memelihara, memberkati semua umat-Mu yang ada di rumah. Sekalipun kami belum bertemu secara tatap muka di dalam ibadah yang seperti dahulu, namun kami percaya Engkau Bapa yang memperhatikan, Bapa yang selalu menemui mereka jikalau mereka memohon anugerah dan beribadah kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu ini, para imam-imam ini. Engkau juga memenuhi segala keperluan mereka. Terima kasih untuk semua yang kami bersyukur kepada-Mu. Dan di akhir ibadah ini, hamba berdoa supaya Tuhan terus menjangkau mereka, menjamah mereka yang ada, jemaat yang ada di rumah-rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kami bersyukur dan hamba mintakan berkat-Mu dicurahkan, dilimpahkan untuk umat. Kiranya turunlah berkat ke atas umat-Mu, berkat dari Allah Bapa kami, di dalam cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan yang mulia, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan menerima berkat-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus